Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia. Cepat kembali kepada Allah, cepat taubat kepada Allah. Jangan dengarkan ocehan-ocehan para malak-malak, para pembesar-pembesar, para orang-orang kaya namun hatinya tertutup dari petunjuk Allah. Jangan dengarkan ocehan mereka. Walaupun mereka menawarkan kesuksesan, kekayaan, bullshit itu semua. Karena kekayaan, kesuksesan yang kita mau raih tidak akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun keimananlah, ketakwaanlah yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzahan qawli wa biliyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha 'alal fulki wa 'alal fulki tuhmalun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا رجل به جنة وتربصر به حتى حين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا رجل به جنة بطر وتربصروا وتربصروا به حتى حين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هو إلا رجل به جنة بطر وتربصروا به حتى حين. صدق الله العظيم.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha, dan atasnya hewan-hewan ternak itu, wa 'alal fulki, dan atasnya perahu kapal, tuhmalun, dibawa mereka. Jadi binatang-binatang ternak ada yang bisa ditunggangi, seperti unta, seperti keledai, seperti kuda, itu bisa ditunggangi dan bisa membawa kita kemana yang kita mau. Dan juga wa'alal fulki, dan juga atas kapal, atas perahu yang besar, tuhmalun, juga bisa membawa kita, membawa mereka semua ke tempat tujuan mereka. Walaqad arsalna, dan sungguh mengutus siapa Allah Nuhan, kepada kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, ila qaumihi, kepada kaumnya kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, faqala, maka dawuh kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ubudullah, ibadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah. Malakum, tidak lakum menjadi milik kalian, min ilahin, dari Tuhan, ghairuhu, selain Allah. Afala tattaqun, maka apakah kalian tidak bertakwa? Apakah tidak bertakwa kalian? Allah sudah mempermudah urusan hidup kita. Kita mau mencapai tujuan, kita dipermudah oleh Allah dengan diberikannya tunggangan berupa kendaraan. Kalau dulu berupa unta, keledai, berupa kuda. Kalau dulu berupa perahu yang besar, kapal yang besar. Kalau sekarang ada sepeda motor, ada mobil, ada pesawat. Semuanya itu sarana yang mempermudah kita untuk mencapai tujuan kita. Itulah yang Allah berikan kepada kita, kemudahan-kemudahan. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya. Allah itu justru mempermudah hambanya. Kenyataannya mereka sulit karena mereka mempersulit dirinya sendiri, karena tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk Allah, tidak mau terhadap petunjuk. Yang ia ikuti adalah ajakan dari hawa nafsunya sendiri, yang mana hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke lembah dosa-dosa, ke lembah kehancuran. Justru itu yang sering kita ikuti dalam kehidupan ini, mempertuhankan akalnya, mempertuhankan hawa nafsunya, sehingga dia tidak mau terhadap petunjuk-petunjuk dari Allah.
Allah itu mempermudah. Allah itu tidak mau mempersulit hambanya. Kalau kenyataannya hidup kita sulit, itu pertanyaannya karena kita sendirilah. Itu jawabannya karena kita sendirilah yang mempersulit diri kita. Allah itu nggak mau mempersulit. Bahkan melalui Rasulullah, kita umat Islam dipermudah. Jangan dipersulit, kata Allah. Gimana perintahnya Allah? Gimana perintahnya Rasulullah? Permudahlah, jangan dipersulit. Gimana? Gimana? Permudahlah, jangan dipersulit. Gimana? Gimana? Coba sedikit aja. Permudahlah, jangan dipersulit. Gimana? Duh, apa yang dia? Kok hilang semua? Siru wala tu'assir. Permudahlah, jangan dipersulit. Hilang semua. Tanda-tanda mengikuti hawa nafsunya. Hal yang gampang aja sudah sulit. Allah itu nggak mau mempersulit hambanya. Masa cuma dalil seperti itu aja nggak ada yang tahu. Gimana? Permudahlah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Kalau hal ini aja sulit, berarti diri kalian sendiri yang mempersulit. Apa yang ada di pikirannya itu? Kok cari sulit sendiri? Kok menutupi mata hatinya sendiri itu? Mana pelajarannya? Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh-sungguh mengutus siapa Allah Nuhan kepada kanjeng Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, maka dawuh kanjeng Nabi Nuh alaihissalam, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah, hanya kepada Allah. Malakum, tidak ada milik kalian, bagi kalian, min ilahin, dari Tuhan, ghairuhu, selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budah
illallah, la qudrata illallah, la mahbuba illallah, afala tattaqun. Maka apa kalian tidak bertakwa? Apa kalian tidak takut kepada Allah? Setelah diberi nikmat, dipermudah oleh Allah, kok justru mencari jalan yang sulit? Sudah diberi petunjuk oleh Allah, kok justru mencari petunjuk dari yang lain selain Allah? Kok senangannya mencari petunjuk dari selain Allah? Orang itu yang dilihat hanya dohirnya saja. Kalau dohirnya, tampangnya orang sukses. Kalau dohirnya, tampangnya, kelihatannya punya rumah besar, punya mobil mewah, itu secara dohir kita melihatnya orang itu sukses secara dohir. Namun Allah tidak mengajarkan seperti itu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Yang Allah lihat adalah sambungan dari dalam hatimu. Kemana arah sambungannya? Ilmu sudah banyak, ilmu sudah terang menderang, kok masih mencari petunjuk dari yang lainnya? Kok kembali ke zaman jahiliyah lagi, mempertuhankan harta, mempertuhankan pangkat jabatan, mempertuhankan pengaruh, hilang Allahnya, hilang imannya. Kan sudah dijelaskan, man tawadha'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulatha dinihi. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, maka sungguh akan lenyap 2/3 dari agamanya, sungguh akan lenyap 2/3 dari keimanannya. Kok justru malah jauh dari Allah, lebih memilih silaunya dunia. Mirip laron nanti kalian itu. Lihat laron kalau musim hujan, yang dicari adalah cahaya dari lampu. Setelah didatangi lampunya, putus sayapnya, tak punya sayap, sudah berkelompok sesama laron yang tak punya sayap itu. Tunggu masa kematiannya, tunggu masa kehancurannya. Jangan goblok jadi orang. Gobloknya. Faqal, maka berkata al-mala'ul ladzina kafaru, pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka, min qaumihi, dari kaumnya. Apa yang mereka katakan para pembesar-pembesar ini, para pengusaha-pengusaha sukses yang kata kita lihat dari sisi dohirnya ini, ma hadza illa basarun mithlukum, tidaklah ini Kanjeng Nabi Nuh ini illa basarun mithlukum,
hanyalah besar, hanyalah manusia, mithlukum, semisal kalian, sama seperti kalian. Yuridu, yang menginginkan kanjeng Nabi Nuh ini ayatafaddal, bahwasanya agar dia ditafaddal, dimuliakan, diagungkan, dilebihkan alaikum, atas kalian. Gak usah ikut, gak usah mau ajakan dari kanjeng Nabi Nuh ini. Pembesar-pembesar seperti itu, sombong, angkuh, congkak, merendahkan orang lain, itu pembesar-pembesar. Orang yang kaya-kaya yang menutup hatinya dari petunjuk Allah akan congkak, sombong, angkuh, sehingga terhadap nabinya mereka tidak mau mendengar, bahkan merendahkan nabinya. Sama seperti kita itu. Bahkan dia itu ingin cuma dihormati, ingin dimuliakan toh itu. Padahal sama itu manusia biasa, gak ada kelebihannya, sama. Hari ini yang seperti kanjeng Nabi Nuh, para ulama, para kiai banyak yang digitukan. Karena apa? Dilihat dari sisi dohirnya saja. Jadi kalau ada kiai, ada ulama yang ekonominya pas-pasan, ekonominya di bawah standar, di bawah rata-rata, tidak akan didengar oleh orang. Yang dilihat adalah ulama, kiai yang kaya raya, milih-milihnya, yang punya yang punya mental para malak ini, para pembesar-pembesar. Namun dia menutup hatinya dari petunjuk Allah, tidak mau terhadap ulama-ulama, kiai-kiai yang kehidupannya miskin di bawah rata-rata. Tidak mau dia milih kiai-kiai, ulama-ulama yang besar-besar, yang terkenal, yang kaya raya, itu yang mereka pilih. Mirip seperti para malak, tapi para malaknya orang-orang kafir. Makanya hati-hati, jangan silau dengan gemerlapnya dunia sehingga menutup hati kita dari petunjuk Allah. Na'udzubillah. Bahkan walau Allah, dan walaupun menginginkan siapa Allah, la anzala malaikah, sungguh menurunkan siapa Allah terhadap para malaikat, yang diutus malaikat. Pasti mereka orang-orang yang kafir ini, pembesar-pembesar yang menutup hatinya dari petunjuk Allah ini, pasti mereka akan berkata, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Tidaklah kami mendengar bihadza, dengan ini, dengan ucapannya para utusan yang dari para malaikat ini, fi abaina, di dalam bapak-bapak kami, di dalam kakek moyang kami terdahulu. Nggak ada ajaran seperti itu dulu. Mereka taklid buta, mereka kembali kepada bodoh, mereka kembali kepada zaman jahiliyah. Jangan sampai kalian ini yang ngaji kemudian kembali kepada zaman jahiliyah, karena silaunya terhadap gemerlapnya dunia. Na'udzubillah. Dan apa yang dikatakan oleh para malak ini? In huwa illa rajulun bihi jinnatun. Kurang ajar. Sesungguhnya kanjeng Nabi Nuh illa rajulun bihi jinnatun, melainkan dia seorang laki-laki yang mana dia itu dengannya itu jinnatun, menutup akal sehatnya. Jinnatun, menutup akal sehatnya. Dikira kanjeng Nabi Nuh itu, disangka oleh mereka itu orang yang gila. Fatarabbasu, maka tunggulah mereka bihi dengannya itu hatta hin, sampai waktu tertentu. Jarno wis, gak usah direken aja wis. Nabi Nuh itu gak usah direken, dia orang gila loh. Nantilah berhenti sendiri dia pada masanya. Itu loh kurang ajarnya. Kiai yang berjuang, ulama yang berjuang gak dihiraukan oleh mereka. Dikira mereka itu, para ulama itu, para kiai itu, dikira mereka itu gila.
menutup akal sehatnya, dikira gila. Justru para malak inilah yang gila, yang menutup kebenaran, tidak mau menyuarakan kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau melihat kebenaran. Tunggulah masa kehancurannya. Kalau sudah nggak mau terhadap kebenaran, tidak mau terhadap wahyunya Allah dari Al-Quran, sunnahnya Rasulullah, tunggulah masa kehancurannya. Qol, berkata kanjeng Nabi Nuh, Rabbin surni, ya Rob, tolonglah aku, bima kadzabu, dengan apa barang kadzabu yang mereka dustakan. Kebenaran apapun yang kanjeng Nabi Nuh sampaikan, mereka tetap dustakan. Zaman sekarang mau berbicara apapun, namun kiainya itu, ulamanya itu miskin, tidak akan didengar. Mendoakan dirinya sendiri saja tidak bisa, gimana mau mendoakan orang lain sukses? Mendoakan dirinya saja tidak bisa, hidupnya tetap pas-pasan, hidupnya tetap miskin, kok mau mendoakan orang lain sukses? Salah besar mereka. Pernah dikisahkan ada seorang ulama yang hidupnya itu pas-pasan, rumahnya kecil, tidak punya kendaraan, dia hanya berjalan kaki ke pasar, hanya menjual kitab-kitab saja. Namun para santrinya sukses-sukses, menjadi pengusaha kaya raya. Santri-santrinya menjadi pejabat-pejabat. Suatu saat ada salah satu santrinya datang sowan ke rumah gurunya, ke rumah kiainya. Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya tentang rahmat Allah. Dikira sama santrinya, kiainya yang bermohon untuk santrinya dikabulkan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, namun terhadap gurunya sendiri kok tidak diberi rahmat, kok tidak dibantu oleh Allah. Memberanikan diri santrinya bertanya pada gurunya, wahai guru, wahai kiai, kenapa rahmat Allah tidak diturunkan dalam kehidupan engkau? Langsung seketika itu sang kiai berdiri langsung marah kepada santrinya itu. Kamu melihat sisi dari mana? Rahmat Allah itu tidak turun padaku. Kamu hanya melihat dari sisi fisiknya, karena rumahku kecil, karena aku tidak punya kendaraan, karena hidupku miskin. Apakah itu rahmat terbesar yang Allah berikan kepadaku? Satu, bisa dijadikan wasilah oleh Allah, aku ini bisa mensukseskan para murid-muridku. Kedua, rahmat terbesar yang Allah berikan kepadaku karena aku diberi kekuatan berupa neriman, berupa qanaah. Itu adalah rahmat terbesar dalam kehidupanku. Sedangkan lihat orang-orang sudah kaya, sudah sukses, masih saja mengeluh, kurang. Diberi emas satu gunung, mau 2 gunung. Diberi emas satu lembah, mau 2 lembah. Itu mereka tandanya tidak diberi rahmat oleh Allah. Marah gurunya, marah kiainya, karena muridnya hanya melihat fisik dari gurunya. Karena rumahnya kecil, tidak punya kendaraan, kehidupannya miskin, dikira rahmat Allah tidak turun pada kehidupan sang guru. Justru itulah rahmat terbesar yang Allah berikan kepada sang guru, bisa nerima, bisa qanaah dalam kehidupannya. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh harta benda. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur oleh kesuksesan dunia.
Mustahil orang bisa bahagia walaupun dia itu kaya raya kalau tidak ada sambungan dengan Allah. Kita ini mencari wasilah sambungan. Siapa itu? Para ulama, para kiai. Jangan pernah sekali-sekali kita itu menilai kiai kita dari segi fisiknya. Jauh akan kembali masa jahiliyah lagi kalau kita sampai berani. Kalau memang harta benda itu membuat manusia ini bahagia, mustahil ada perceraian di mana-mana. Mustahil saudara satu dengan saudara lainnya bermusuhan gara-gara dunia. Makanya hati-hati, kebahagiaan itu tidak diukur dari harta benda, namun kebahagiaan itu diukurnya dari hati. Kayanya hati. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi harta itu bukan ukuran atas kebahagiaan, bukan. Jadi bukan orang yang kaya yang cuma kaya hartanya, namun orang yang kaya yang sesungguhnya yaitu orang yang kaya hatinya. Makanya hati-hati. Orang yang bahagia itu bukan karena banyak hartanya, tidak. Lihat sambungan hatinya, kemana sambungan hatinya, lihat isi hatinya, apa yang berada di dalam hatinya. Itulah yang akan membahagiakan kita. Makanya jangan silau, jangan jadi bodoh lagi. Jangan kembali pada zaman jahiliyah lagi. Ditanya yasiru wala tu'assir saja gak bisa. Permudah, jangan dipersulit. Allah itu tidak menginginkan kesulitan, justru kita sendirilah yang menginginkan kesulitan itu. Qal dawuh Kanjeng Nabi Nuh, Rabbin surni bima kadzabu. Ya Rabb, bantulah aku, tolonglah aku bima kadzabu, dengan apa barang kadzabu yang mereka dustakan. Kemudian ditolong oleh Allah. Fa auhayna ilaihi, maka Allah mewahyukan siapa Allah ilaihi kepada Kanjeng Nabi Nuh. Untuk apa? Anisna'il fulka, agar Kanjeng Nabi Nuh membuat kapal yang besar, bi'ayunina, dengan pengawasannya Allah, wa wahyina, dengan wahyunya Allah, petunjuk dari Allah. Setelah selesai perahunya, fa idza jaa amruna, maka ketika datang amruna, perintah dari Allah, wa faradtan nur, maka memancarlah air bah yang besar dari dapur. At-tanur, dapur dari kuali yang besar, dari bumi, dari langit, semua ditumpahkan air bah oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan setelah seperti itu, fasluk, masuklah. Maka masuklah fiha, ke dalam kapal yang besar itu, min kullin zaujainis, dari setiap zaujaini, dari setiap pasang-pasangan dua orang masuk dari manusia, suami istri masuk, dari hewan laki-laki perempuan masuk. Wa ahlaka, dan juga yang diajak oleh Allah, keluargamu jangan sampai lupa keluargamu. Wahai Kanjeng Nabi Nuh, keluargamu jangan sampai lupa. Keluarga itu nomor satu. Keselamatan kita dan keluarga kita itu nomor satu. Jangan sampai lupa. Keluargamu diajak juga untuk masuk ke dalam kapal. Makanya perintahnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Jangan sampai kita membiarkan diri kita dan keluarga kita terjerembab kepada perlakuan dosa-dosa, kelakuan kemaksiatan,
suruh jaga, suruh selamatkan keluarganya. Illa man sabaqa alaihil qaul minhum, kecuali orang-orang yang dulu alaihi atasnya al-qaul sudah ditetapkan, minhum atas mereka, dari mereka sudah ditetapkan bahwa mereka tetap dalam kekafiran, tidak mau mereka itu berubah, akhirnya distempel bahwa dia tetap kafir. Terus diperingatkan oleh Allah, wahai kanjeng Nabi Nuh, wala tukhatibni, dan jangan kamu berbicara denganku fil ladina, di dalam urusan orang-orang yang zalamu, yang zalim mereka. Jadi Allah itu nggak mau mendengar keluhan Nabi Nuh tentang orang-orang yang zalim. Ya Allah, kasihan itu si fulan itu kasihan itu. Padahal si fulan itu zalim, Allah nggak mau mendengar. Kalau sudah diputuskan, Allah nggak mau mendengar sudah. Makanya jangan sampai kita terlambat untuk kembali kepada Allah, mengakui bahwa kita zalim, berlaku zalim kepada Allah. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, innahum, sesungguhnya mereka mughraqun, ditetapkan dalam ketenggelaman, tenggelam mereka, terlambat mereka untuk bertaubat kepada Allah, terlambat. Makanya syaratnya bertaubat kepada Allah, jangan sampai kita dalam keadaan tenggelam. Jangan sampai nafas terakhir kita berada di tenggorokan, tenggelam namanya. Selama nafas kita belum sampai di tenggorokan, nafas terakhir kita belum sampai di tenggorokan, pintu taubat Allah terbuka untuk kita. Kesempatan untuk kita bertaubat kembali kepada Allah itu masih luas, masih banyak, panjang, lebar. Makanya cepat kembali kepada Allah. Jangan sampai kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia. Cepat kembali kepada Allah, cepat taubat kepada Allah. Jangan dengarkan ocehan-ocehan para malak-malak, para pembesar-pembesar, para orang-orang kaya namun hatinya tertutup dari petunjuk Allah. Jangan dengarkan ocehan mereka. Walaupun mereka menawarkan kesuksesan, kekayaan, bullshit itu semua. Karena kekayaan, kesuksesan yang kita mau raih tidak akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun keimananlah, ketakwaanlah yang akan membawa kita kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna in nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.